Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita dapat pasien yang beda ya. Ini adalah Escudo. Minta turun mesin. Kendalanya dulu pernah kehabisan air dan baret boringnya. Dan ini sudah dikembalikan, diganti ring shaker, tapi tidak di coulter atau dibuat silindernya. Jadi ini dibawa ke sini dengan tujuan untuk di coulter. Yuk kita lihat dulu dari tas starter bagaimanakah starter pagi harinya pada kondisi mesin dingin. Kita akan mencoba start pagi dulu karena mesin ngebul itu kalau 23 karena mesin ngebul itu kalau mesin bensin itu identik dengan keluar asap putih di knalpot oli yang kebakar. Nah kalau diesel kan emang selalu putih asapnya saat pagi, tapi kalau bensin itu nggak boleh asap banyak di pagi hari, putih nggak boleh. Maaf ada iklan ledok lewat. Nah ini akan kita coba starter bagaimanakah pagi hari starternya. Ya teman-teman, ini keluar asap. Emang kalau seperti ini biasanya emang sudah identik dengan yang namanya oli yang naik ngerembes kebakar, jadi makanya ngasap. Ini kan Pak, harusnya kalau bensin itu kalau sudah start itu nggak ngebul seperti ini, tapi ini emang ngebul seperti ini. Dan hal seperti ini adalah tidak normal untuk mesin bensin. Coba kita gas. 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 Oke, emang mesinnya ngebul beneran. Ya, oke, ini sudah siap untuk dieksekusi. Kita turunkan mesinnya. Persiapan menurunkan mesin Escudo 20.
dikarenakan mobil ini kehabisan air sehingga menyebabkan linernya itu baret semua. Walaupun sebenarnya sudah diperbaiki, tapi hanya diganti ring berseker saja ya di bengkel. Tetapi lama kelamaan dipakai, yang punya mobil kurang puas sehingga inginnya itu diremajakan sekalian. Dan silinder headnya itu sebelumnya juga sudah diseser bubut rata, jadi melengkung karena silinder headnya kan aluminium ya. Jadi kalau kehabisan air, efeknya itu keseringan biasanya melengkung, sehingga ini ada pengurangan sekitar setengah mili di silinder headnya. Tapi jadi di sini ketika saya kerjakan mobil ini kita tidak seser silinder head lagi karena sudah diseser. Dan kondisi linernya itu seperti ini, dan ini sudah saya bawa ke bengkel bubut. Jadi kondisinya itu baret-baret seperti ini ya. Jadi walaupun sudah diganti ring seker, tapi karena agak baret, jadi ya tetap saja tentu saja pasti akan ngasap juga karena tidak presisi ya, baret, sehingga ketika dipasang ring seker pun walaupun ring seker baru pasti akan tidak presisi. Nah, ini sudah kita bawa ke bengkel bubut remaja. Update selanjutnya jangan di-skip, terus ikuti channel Dukun Mobil Nono. Ini sudah di coulter, jadi sudah dilebarkan dari standar menjadi oversize 50. Jadi kalau kita lihat ini sudah halus lagi, nggak ada baretan. Coba akan kita coba gap ring sekernya berapa. Nah, ini untuk gap ring seker ketemunya 0,25 ya teman-teman ya. Jadi 0,25 untuk mobil bensin Escudo ini. Kalau diesel Panther biasanya kita ukur sekitar 0,4, kadang 0,045. Tapi bensin ini ketemu 0,25. Kalau bensin seperti itu biasanya. Nah, sekarang kita akan tinggal pasang aksrek dulu. Ini aksreknya sudah dibubut. Nah, ini akan kita semprot dengan pembersih dulu sampai bersih. Terus kita pasang metalnya. Ini metalnya tadi sudah kita copot karena blok kita cuci. Nanti kita akan pasang lagi. Bang uli ya, jangan lupa ini semproti lagi. Dipastikan gram-gram tidak ada. Karena ini juga dibubut, jadi bloknya disenter ulang. Biasa seperti itu kalau kita bawa aksrek, coulter, bawa blok pasti disenter ulang. Bautnya kecil, hati-hati torsinya di kira-kira ya. Ini jangan kencang-kencang, ya kisaran 6,5 saja cukup. Ya, karena ini bautnya banyak ya. Selain metal duk ini juga ada baut sini. Oh, jadi walaupun ini kelihatan bautnya kecil, tapi ini bautnya banyak. Jadi mantel aksrek ini, mantel ini kuat. Bautnya kecil-kecil tapi banyak. Karena ini bahannya kan aluminium, jadi kalau torsinya kekencangan, aksreknya bisa seret. Seperti punya Honda juga seperti itu. Jadi setelah dikencangkan, metal menjadi seret. Jadi seperti itu. Pengencangan metal duduk itu untuk mesin Escudo ini nggak bisa terlalu kencang ya, karena sudah ukuran ya. Bahannya mantel itu adalah aluminium, lain dengan mesin diesel atau mesin bensin lain yang bahan mantelnya itu besi cor. Kalau aluminium itu dikencangkan tetap kuat saja, tetapi karena itu aluminium, itu kalau dikencangkan itu pasti akan semacam bentuknya berubah. Jadi kan lentur ya, ada lenturnya. Jadi pengencangan metal duduk itu cukup kisaran 6,5 kilo saja. Kalau lebih dari itu, biasanya kalau kita kasih 7 kilo, emang kencang ya, kencang. Tapi aslinya nggak bisa muter, karena apa? Karena metalnya itu kejepit lebih dalam. Jadi bahannya mantel itu aluminium, dikencangkan, strukturnya akan rubah
seperti menciut gitu. Jadi pengencangan metal duduk model mantalnya model crankcase-nya model seperti ini hanya 6,5 kilo saja, maksimal 7 kilo sambil diputar-putar. Karena kalau kekencangan melebihi aturan, askretnya pasti nggak bisa muter. Seperti punya Honda juga seperti itu. Jadi yang askretnya itu bentuknya menyatu menjadi satu bodi, itu nggak bisa dikencangkan terlalu kencang. Itu walaupun tidak terlalu kencang, sudah ukuran ya 6,5 sampai 7 kilo sudah ukuran. Lagi pula itu bautnya banyak, jadi yang penting tet itu sudah oke dan sudah aman. Oke teman-teman, ini sudah pemasangan seker dan bentar lagi kita akan pasang kampratnya dan perlengkapan yang lainnya teman-teman. Ya, ini sudah proses pasang federkop kelanjutan Escudo 20 yang ngebul kemarin. Ini paksetnya diganti ya, semua seal klepnya juga sudah diganti. Terus underhead juga sudah disekur sekalian klepnya, jadi semuanya packing semuanya diganti, seal-seal semua diganti karena ini ada menggunakan packing set. Teman-teman, ini kita lanjutkan pemasangan kamprat pada Escudo 20. Ini adalah tanda titiknya adalah ini. Ini ada rantai warnanya hitam, ini ketemu titik sama gigi askrek. Sedangkan di bagian noken as, ini ada tanda panah ini ketemu warna hitam pada rantai di sini. Nah, ini tanda panah ini juga ketemu pada rantai hitam. Nah, terus yang warna rantai emas ini ketemu tanda panah di sini. Jadi seperti ini, titik di sini warna ini, terus panah di sini ketemu rantai warna kuning, terus panah di sini ketemu rantai warna hitam, panah di sini ketemu rantai warna hitam, terus garis ini sejajar dengan ini. Nah, ini akan melanjutkan pemasangan cover klep ya. Ini posisinya agak turun, berat ini dulu pernah diseser silinder headnya dikarenakan pernah kehabisan air, makanya silinder headnya melengkung terus diseser, makanya agak turun seperti ini ya. Kelihatan kan agak turun ya. Jadi kalau seperti ini memasangnya harus kita kasih sealer ya, biar nggak bocor. Oke teman-teman, saatnya kita menaikkan mesin ini. Semoga lancar selalu.
kelihatannya mobil ini sudah siap di starter dan mau dihidupkan. Tapi jangan senang dulu, karena ternyata kemarin itu ada trouble. Jadi mobil di starter itu air radiatornya itu muncrat, kompresinya masuk ke jalur air. Jadi silinder headnya kepaksa kita lepas lagi teman-teman. Jadi silinder headnya lepas lagi. Nah, setelah kita teliti-teliti, ternyata seperti ini. Mobil ini kan silinder headnya kan sudah pernah dipapras, turun setengah mili lebih. Nah, ternyata noknya silinder head yang menancap ke blok itu menjadi terlalu panjang, sehingga ketika silinder head itu dikencangkan itu tidak bisa kencang penuh, sehingga paknya itu kurang mepet, sehingga akibatnya apa? Kompresinya masuk ke jalur air, sehingga kita ganti pakai silinder head lagi. Jadi seperti ini. Ini kita kepaksa bongkar silinder head lagi, dikarenakan apa teman-teman? Kompresinya itu masuk ke jalur air. Nah, di sini ini kompresinya masuk ke jalur air. Karena apa? Nah, setelah kita lihat, ternyata ini silinder headnya sudah diseser dan agak dalam, dan ini noknya ini menjadi terlalu panjang. Akibatnya ketika dikerasin bautnya dia mentok, ini belum mepet. Nah, ini kepaksa kita lepas noknya, terus kita potong dulu ya, kita potong dulu. Jadi ini packingnya ini ya, ini air, ini kompresi. Jadi karena ini yang bagian depan ya, itu kan noknya ini yang bagian sini terlalu agak panjangan, dikarenakan apa? Karena kan silinder headnya sudah diseser sebelumnya, akhirnya kan turun. Nah, akhirnya harusnya pakai ini mepet, ini menjadi kurang mepet. Akibatnya apa? Kompresinya masuk ini. Nah, ini sisanya ini kelihatannya ini bekas kompresinya masuk ke sini, seret ini. Jadi jebrot, ada asapnya di radiator. Akhirnya ini kita lepas lagi dan kita ganti packing lagi. Jadi seperti itu ceritanya teman-teman. Oke teman-teman, ini mesin S220 sudah kita hidupkan sekitar 5 jam. Ini akan kita coba di jalan. Bagaimanakah rasanya setelah mobil ini kita hidupkan 5 jam. Untuk asap insya Allah sudah nggak ada lagi, sudah bersih, nggak ngasap. Nyaman juga mobil Escudo ini. Pantes saja ini kok diragati, maksudnya dibagusin mesinnya. Emang ternyata emang kondisi rasanya itu enak ini mobil ini. Maticnya oke. Maticnya responsif. Kalau mobil gini ya nyaman naikannya. Oke banget nih. Jos. Oke, sudah mantap. Kita coba respon maticnya bagus banget. Ini tidak kita glare dulu ya, karena masih rain. Jadi kita pakai setiap hari, kalem-kalem saja, pelan-pelan saja Pak Sopir. Jadi ini belum boleh diambil, tapi masih akan kita coba dulu mobil ini setiap hari. Nanti kalau sudah saya pakai sekira-kira 3 hari, kita pakai terus, ya kita cek lagi, oli sudah nggak ada yang bocor, sudah oke, barulah kita lepas ke pemiliknya. Kita periksa dulu mesinnya, bagaimana suaranya. Escudo 20 masih perlu dicuci dan dirapikan dulu mesinnya. Sealer-sealer yang masih jelebret kita bersihkan dulu sambil cuci-cuci seperti ini. Nah, ini
Ini nggak sama dengan mesin diesel ya, pasti nggak ada asapnya karena mesin bensin. Teman-teman, ini mobilnya seperti ini, berapa biayanya? Jadi biayanya mobil ini habis sekitar 8.200.000. Cukup mahal ya kalau Escudo karena ya partnya juga mahal. Terus ini yang diganti adalah seker, ring seker, pak set, meta-meta semuanya. Oli pakai Castrol Magnatec, filter oli, jasa bengkel bubut. Jadi keseluruhannya adalah 8.200.000-an teman-teman. Rincian biayanya nanti akan saya posting di video belakang ya. Nah sekarang ini kita coba dulu, kita starter dulu. Setelah diam berapa lama ini kita starter, kita lihat knalpotnya masih ngasap apa enggak. Pastinya sudah enggak lagi karena sudah diperbaiki. Yuk kita coba. Nah bagaimana teman-teman? Sudah enggak ngasap kan? Sudah jauh sama yang kemarin. Ini sekarang sudah bersih asapnya, tidak ngasap lagi ya. Kalau kemarin asapnya tebal seperti itu pada saat start awal sampai panas juga ngasap karena sudah boros uli juga, seal klep juga sudah aus dan mati, boringnya baret, jadi seperti itu. Kalau sebelumnya itu di starter seperti ini. Sudah diperbaiki, itu menjadi seperti ini. Oke, jadi sudah mantap, peningkatan 100% jos. Semoga awet teman-teman. Udah rincian biaya sementara ya. Bengkel bubutnya sama belanjanya seker satu set, set seker, set pir seker, meta jalan, meta duduk, meta bulan, itu semuanya sama ongkos bubutnya itu totalnya adalah ini 3.540.000 ya. Nah ini totalannya ini. Keseluruhannya setelah kita total adalah 8.142.000 untuk saat ini. Oke, besok saya update lagi ya. Nota ini nota sementara, tapi yang jelas nggak sampai 8.500.000.